Shalom yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita berjumpa pada hari ini dalam belajar kebenaran firman Tuhan, di mana setiap hidup kita dalam menjalani masa-masa new normal ini dampak dari COVID-19, di mana begitu banyak mengalami perubahan di setiap sendi-sendi kehidupan. Dan hari ini saya mau menyampaikan kabar sukacita, kabar yang luar biasa dalam hidup kita, di mana tema kita hari ini, hidup ini harus beriman dan berhikmat. Kita akan mau belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara. Beginilah firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Mengapa setiap pribadi kita dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani perjalanan iman kita, senantiasa di mana iman harus senantiasa disertai dengan hikmat. Hikmat yang dari mana? Hikmat yang dari Tuhan. Karena apa? Agar setiap pribadi kita dalam menjalani hidup ini tidak mengalami kekecewaan, tidak mengalami yang namanya ditipu oleh saudara-saudara palsu, tidak mengalami jerat perangkap musuh yang ingin merugikan setiap hidup kita. Iman, kalau dalam bahasa Ibraninya emunah adalah kata benda, percaya adalah kata kerja. Jadi iman kalau dalam bahasa Yunaninya pistis adalah meyakini apa yang dipercayai pasti terjadi. Iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau kita baca dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 22, kalau setiap pribadi kita berkata kita adalah orang beriman, tapi tidak disertai dengan tindakan yang real, tindakan yang nyata, yang berdampak bagi diri kita maupun orang lain, itu sama hakikatnya nol. Iman bukan hanya sekedar kata-kata, tapi iman disertai dengan suatu tindakan nyata. Ini yang perlu kita harus pahami, di mana kebenaran firman Tuhan mengajarkan, mengingatkan saya dan saudara, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Hakikatnya nol. Jadi iman hanya sekedar omong kosong kalau tidak disertai tindakan nyata, tindakan real yang berdampak bagi diri sendiri dan juga orang lain. Haleluya. Ini yang firman Tuhan ajar dalam setiap pribadi kita. Ketika kita beriman, kita mengalami mukjizat, dan di saat kita menyaksikan perbuatan Tuhan yang kita alami sehingga orang lain diberkati, dibangun, dan percaya kepada siapa yang kita imani. Haleluya. Inilah yang Tuhan ajar dalam setiap pribadi kita.
khususnya dalam masa new normal ini, setiap orang mengalami banyak perubahan. Mau tidak mau harus mengikuti era masa sekarang. Dampak dari COVID-19. Kita harus beriman dan berhikmat. Haleluya. Mengapa kita harus beriman dan berhikmat dalam menjalani hidup ini? Yang pertama, supaya tidak mengalami kecewa. Amsal 29 ayat 25 katakan begini, takut akan Tuhan mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amin. Takut akan Tuhan akan dilindungi. Dilindungi dari siapa? Yang pertama, dari jerat musuh si jahat, iblis. Karena Tuhan memberi hikmat bagi kita, sehingga kita mengetahui mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Yang kedua, apakah ini datang dari Allah atau bukan? Sehingga setiap pribadi kita tidak masuk dalam perangkap si jahat, maupun dari niat orang jahat yang ingin merugikan kita, yang ingin menipu kita. Karena Tuhan mengingatkan kita, karena roh Tuhan ada dalam pribadi kita, dan Ia memberitahukan, mengingatkan saya dan saudara supaya tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kecewa akibat karena ditipu, akibat karena mengalami kerugian demi kerugian. Oleh karena itu, tetap dalam melakukan sesuatu, dalam memulai aktivitas, sertai Tuhan. Bertanya pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa turut campur tangan dalam usaha kita, dalam hidup kita, dalam pendidikan kita, dalam rumah tangga kita. Haleluya. Yang kedua, mengapa kita harus beriman dan berhikmat dalam menjalani hidup ini? Supaya mengalami kuasa dan janji Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 20 ia katakan, siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ini yang indah dan luar biasa. Saya dan saudara adalah orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita tahu pertolongan kita datangnya dari tempat yang maha tinggi, dari Allah yang hidup, Allah yang kekal, di mana kuasanya dahulu dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Dan Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Apa yang dijanjikannya menjadi bagian saya dan saudara. Apa yang dijanjikannya kita akan nikmati, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang dalam kekekalan hidup bersama-sama dengan Kristus. Yang ketiga, mengapa kita harus beriman dan berhikmat? Supaya kita tidak terjerumus dari niat orang jahat. Kita tahu begitu banyak cara orang-orang yang tidak hidup takut akan Tuhan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak tepat, tidak benar, atau bahkan dikatakan lebih sederhananya saya sebut dengan menipu orang lain.
kita tidak menjadi korban, maka kita harus berhikmat. Makanya iman dan berhikmat dalam menjalani hidup ini itu sangat penting. Bukan hanya beriman, tapi juga berhikmat. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Oleh karena itu, dalam membangun kekristenan kita, dalam membangun iman kita, dalam setiap tindakan kita, kita butuh yang namanya hikmat yang dari surga. Biarlah setiap Bapak, Ibu, dan Saudara senantiasa mengalami terobosan demi terobosan, karena saya dan saudara adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Karena kita menjalani hidup ini dengan iman yang tertuju kepada Kristus dan hikmat yang dari surga memperlengkapi setiap hidup kita, sehingga kita tetap di dalam Tuhan menikmati janji-janji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Haleluya.